Ada seseorang paranormal yang memang terkejut ya. Ternyata kamu tuh punya energi gaib yang cukup besar. Artinya apa? Ada orang yang memang datang ke sebuah paranormal ya, yang dimana dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi di sini yang terjadi adalah memang si paranormal ini justru terkejut ketika melihat diri kamu ternyata ada kekuatan besar yang sangat menjaga dan juga sangat melindungi kamu. Jadi ya tentu ini juga menjadi sesuatu hal yang memang harus bisa kamu perhatikan dalam posisi saat ini. Karena apa? Memang kamu juga memang dijaga oleh sosok yang sangat kuat dan akan banyak orang yang mungkin akan heran ketika dia menyentuh untuk niatan yang tidak baik terhadap diri kamu. Poin kedua, ketakutan kehilanganmu. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ketika seseorang mulai kehilangan akses terhadap kehadiranmu, sesuatu yang lebih dalam mulai bergerak di pikirannya. Pada awalnya mungkin terasa biasa saja. Hari-hari berjalan seperti biasa, hingga ketidakhadiranmu perlahan berubah menjadi ketidaknyamanan yang tak bisa diabaikan. Ketakutan itu diam-diam tumbuh. Bukan ketakutan sederhana, tetapi ketakutan yang mencakar bagian terdalam dari egonya. Bahwa mungkin sesuatu yang selama ini dianggap ada, kini perlahan menjauh untuk selamanya. Di dunia nyata, rasa takut kehilangan memang tidak selalu berbentuk puitis. Terkadang ia datang lewat kegelisahan kecil, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kenapa dia tidak mencari aku lagi? Apakah dia sudah menyerah? Apakah dia mulai menemukan dunia tanpa aku? Dan inilah saat di mana kesadaran mulai menyelinap masuk. Bahwa mungkin selama ini mereka telah salah menilai kehadiranmu. Bahwa perhatianmu, pengertianmu, keberadaanmu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Berdasarkan prinsip loss aversion, kita memang jauh lebih takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki daripada merasa bahagia atas sesuatu yang baru kita dapatkan. Itulah mengapa rasa takut ini bisa terasa begitu intens. Bukan karena mereka benar-benar memahami cintamu saat itu, tapi karena ketidakhadiranmu memaksa mereka menghadapi sebuah kemungkinan, kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Bisa jadi, selama ini kamu adalah sumber kenyamanan yang diam-diam mereka andalkan. Seseorang yang tidak pernah mereka pikirkan akan pergi. Seseorang yang mereka kira akan selalu ada. Namun, saat kamu memilih diam, berhenti berlari, berhenti mengetuk, mereka terpaksa menatap satu kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Bukan tidak mungkin, di tengah malam yang sunyi, saat dunia mulai mengecil dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu membiarkannya pergi? Atau mungkin, dia mulai dihantui bayangan sederhana tentang senyumanmu, sapaanmu, hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini terasa seperti kemewahan yang direnggut darinya. Namun tentu, tidak semua ketakutan kehilangan lahir dari cinta sejati. Sebagian bisa saja berasal dari ketergantungan emosional yang belum disadari. Dari rasa takut akan kesepian, dari kebutuhan untuk merasa diinginkan. Ini bagian gelap yang kadang tidak nyaman untuk kita akui. Dan justru disinilah penting untuk membedakan. Apakah ia merindukanmu sebagai manusia yang utuh, atau hanya menginginkan kembali rasa nyaman yang biasa kamu berikan? Dalam proses ini, kamu tidak perlu menjawab semua pertanyaan mereka. Tugasmu hanya satu, menjaga dirimu tetap utuh. Ada kemungkinan, seseorang yang dulu tampak acuh mulai mencoba kembali. Memberi tanda-tanda kecil, pesan singkat yang tak biasa, mungkin bertanya hal-hal sederhana hanya untuk membuka percakapan. Tapi kamu harus tahu, bahwa reaksi pertama mereka mungkin bukan jaminan ketulusan. Ketakutan bisa membuat seseorang bertindak impulsif, dan perubahan sejati hanya terlihat dengan waktu, dengan konsistensi. Jika rasa takut kehilangan membuat mereka bertumbuh, membuka mata mereka tentang siapa kamu sebenarnya, itu kabar baik. Tapi jika rasa takut itu hanya membawa mereka ke siklus baru dari penyesalan sesaat, kamu harus cukup kuat untuk tetap melangkah. Bayangkan, suatu saat dia berdiri di hadapanmu, bukan karena takut kehilangan,
tapi karena sadar siapa kamu sebenarnya. Atau mungkin, dia hanya berdiri di kejauhan, menatapmu pergi, karena keberanianmu untuk memilih diri sendiri lebih besar dari ketakutannya untuk kehilanganmu. Dan mungkin, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kamu raih. Kau ucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun hatimu tertunduk pada keinginan, tertunduk pada kesulitan, tertunduk pada kebingungan. Sesungguhnya yang kau ucapkan adalah dusta. Engkau bukan menyebut tiada Tuhan selain Allah, tetapi engkau sedang menyebut tiada Tuhan selain keinginan, tiada Tuhan selain kesulitan, tiada Tuhan selain kebingungan. Bahkan engkau sedang menjadi hamba dunia dan hamba syahwat hawa nafsu angkara murka. Zikirmu hanya sampai di lisan. Apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan kelakuan. Ingatlah, jika engkau menjadikan Allah segalanya, maka dunia akan menghampirimu. Namun jika engkau menjadikan dunia segalanya, maka Allah akan menghancurkanmu. Setiap pagi ku mulai langkah baru, meski berat ku akan tetap maju. Keringat jatuh, badan pun lelah, tapi ku yakin ini bukan masalah. Sempat disibir katanya mimpi doang, dibilang usahaku cuma angan-angan, tapi aku yakin Tuhan Maha Tahu siapa. Lu percaya nggak sama orang yang kesurupan? Percaya gimana? Ya, lu percaya nggak itu beneran kesurupan? Atau cuma acting doang? Ya, percaya gua mah. Gua sih nggak percaya. Kenapa? Gua seumur-umur belum pernah tuh kesurupan. KPR lu udah lunas? Belum. Cicilan mobil? Belum. Cicilan motor? Belum. Kenapa sih nanya-nanya? Katanya, orang bisa kesurupan itu karena pikirannya kosong. Kalau orang kayak lu ya nggak akan kesurupan. Orang banyak pikiran. Setan juga nggak tega mau gangguin lu. Kata setan, gak usah diganggu lah. Kasian hidupnya udah susah. Kalau batin benar-benar sudah damai, pasti bisa berdamai dengan siapa saja, bahkan dengan apa saja. Karena kedamaian batin itu bukan tentang dunia yang tenang, tapi tentang hati yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia tidak menunggu orang lain minta maaf untuk memaafkan. Ia tidak menunggu situasi berubah untuk merasa tenang. Batin yang damai tidak mudah bereaksi, karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika batin tenang, ego tak lagi mengendalikan. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, tidak mudah tersinggung, dan tidak buru-buru menilai orang lain. Bahkan pada hal-hal kecil yang dulu membuat kita marah atau gelisah, sekarang terasa ringan. Seperti daun kering yang tertiup angin. Tidak perlu dilawan, cukup dilewati. Batin yang damai mampu melihat dunia dengan mata yang baru. Ia tidak melihat musuh, tapi melihat manusia-manusia yang sedang berproses, sedang belajar, seperti dirinya juga. Bahkan pada rasa sakit pun, batin yang damai bisa berkata, "Terima kasih, karena kau mengajarkan aku untuk lebih mengenal diriku sendiri." Jadi kalau kita ingin hidup rukun, bukan dunia yang perlu kita ubah, tapi cara kita meresapi dunia. Sebab saat hati sudah damai, tak ada yang perlu diperangi. Tidak orang, tidak keadaan, bahkan tidak masa lalu. Yang ada, hanya penerimaan, pengertian, dan cinta. Itulah kekuatan sejati dari kedamaian batin.